Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, program studi manajemen, akan membahas mengenai kebijakan publik, pengajaran dan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Adapun anggota kelompok kami, saya sendiri Fadilatul Aini Tabar, Sofi Anissa, Hanif Adrianto, dan Emrul Ilmakmun. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah kebijakan publik yang diampu oleh Ibu dosen Hana Afifah, SSI, MM. Kami akan membahas terkait dengan analisa kami mengenai kebijakan publik, pembelajaran dan pengajaran di masa pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia dan di negara lain. Di era pandemi, berbagai inisiatif untuk mitigasi krisis ekonomi dan krisis dunia pendidikan seperti sekarang ini. Banyak keputusan-keputusan yang harus diambil, walaupun keputusan-keputusan itu ada yang tidak disukai, tetapi itulah yang terbaik untuk kita semua. Masa sekarang adalah masa-masa tersulit, terutama dalam dunia pendidikan, baik itu di negara Indonesia maupun di negara lainnya. Kemendikbud ingin prioritaskan anak-anak bisa kembali ke sekolah dengan seaman mungkin dan melakukan pembelajaran jarak jauh sebaik mungkin dan seoptimal mungkin. Ada dua prinsip mengenai kebijakan di masa pandemi, terutama dalam dunia pendidikan. Yang pertama, kesehatan dan keselamatan peserta pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam memenuhi pembelajaran. Yang kedua, tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dan pemenuhan layanan pendidikan di masa pandemi COVID. Dua-duanya sangat penting. Di satu sisi ada resiko kesehatan, di satu sisinya lagi ada resiko psikososial yang artinya generasi gila. Apalagi di PAUD dan TK yang tidak optimal dan tidak efisien dalam ketika pembelajaran jarak jauh. Jadi keduanya harus bisa menjaga keseimbangannya. Kemendikbud mengeluarkan 3 kebijakan baru dalam dunia pendidikan di masa pandemi COVID. Yang pertama, revisi surat keterangan bersama 4 menteri. Yang kedua, mengeluarkan kurikulum darurat, dalam artian di sini kurikulum khusus. Jadi tetap kurikulum 2013 tetapi disederhanakan. Dan yang berikutnya ada solusi dan alternatif lainnya. Revisi surat keterangan bersama 4 menteri. Yang pertama, walaupun di zona kuning dan hijau tidak dapat diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran tanpa persetujuan Pemda, Kanwil, dan kepala sekolah. Jadi harus ada izin-izin pihak-pihak tertentu dan izin dari komite sekolah, yaitu perwakilan dari orang tua. Untuk zona kuning dan zona hijau, jika sudah melakukan pembelajaran tatap muka haruslah mematuhi protokol kesehatan yang ketat karena kapasitas kelas ini kan 50%. Harus ada shift antara pergantian antara murid-murid siswa. Nah, terus jika ada terindikasi COVID-19, maka dari sekolah tersebut harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Walaupun di zona hijau sudah mendapatkan izin dari pihak-pihak terkait, tetapi jika ada wali murid yang menginginkan pembelajaran jarak jauh karena waspada akan penyebaran virus, maka itu diperbolehkan. Jadi dari sekolah nantinya akan ada pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh juga, itu diperbolehkan. Terkait dengan penerbitan zonasi, data zonasi diperoleh dari website Satuan COVID-19, yaitu sesuai dengan pemerintah kabupatennya. Ada zona merah, zona orange, zona kuning, dan zona hijau. Yang kedua, untuk daerah zona hijau dan zona kuning, pembelajaran tatap muka untuk PAUD dan TK dilakukan setelah 2 bulan pembelajaran di tingkat SD, SMP, SMA. Jadi TK itu karena TK ini susah diatur anak-anaknya, jadi pembelajaran tatap muka sangatlah beresiko tinggi penyebaran COVID. Yang ketiga, untuk madrasah dan sekolah berasrama di zona kuning dan hijau, pembelajaran ini dilakukan secara bertahap. Jadi yang pertama, untuk zona hijau 50%, baru bulan berikutnya 50% lagi. Untuk zona kuning, yang pertama 25%,
terus bulan berikutnya 50%, bulan berikutnya baru 100%. Yang keempat, untuk perguruan tinggi dan SMK di semua zonasi diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka, terutama pelajaran-pelajaran yang membutuhkan praktek, membutuhkan laboratorium, membutuhkan alat-alat untuk membantu praktek-praktek tersebut, tetapi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi kesimpulan dari SKB 4 Menteri ini, yang pertama, di zona merah sangat tidak diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka, begitupun di zona orange. Dan di zona kuning dan hijau itu diperbolehkan, tetapi harus mendapatkan izin Pemda, Kanwil, dan kepala sekolah. Selanjutnya saya Muhammad Luluh Magnun, NIM 2019 0208 018. Ini saya akan menjelaskan tentang kurikulum darurat. Apa sih kurikulum darurat itu? Kurikulum darurat adalah kurikulum 2013 yang disederhanakan. Jadi kurikulum darurat ini bukan kurikulum baru. Tujuan dari kurikulum darurat adalah untuk mengurangi beban guru dalam melaksanakan kurikulum nasional dan siswa dalam keterkaitannya dengan penentuan kenaikan kelas dan kelulusan. Kemudian disiapkan untuk dasar jenjang menengah seperti SD, SMP, SMA atau SMK. Jadi kurikulum darurat ini di masing-masing pembelajaran turun 20 sampai 40% dari kompetensi dasar sebelumnya. Kemudian yang kedua ada modul pembelajaran. Modul pembelajaran ini disiapkan untuk jenjang yang sulit mengikuti pembelajaran di masa pandemi ini, seperti PAUD dan SD. Selanjutnya untuk inisiatif dan solusi lainnya. Sejak Maret tahun 2020, Kemendikbud telah melakukan penyesuaian kebijakan pendidikan serta menyediakan inisiatif dan solusi di masa pandemi, yaitu pada bulan Maret tahun 2020 Kemendikbud mengeluarkan kebijakan, yaitu yang pertama pembatalan ujian nasional. Kemudian ujian sekolah tidak perlu mengukur ketuntasan kurikulum. Kelulusan bisa ditentukan dari nilai 5 semester terakhir. Mekanisme PPDB tidak mengumpulkan siswa dan orang tua. Dan PPDB jalur prestasi berdasarkan akumulasi nilai rapor dan prestasi lain. Pada bulan Maret sampai April tahun 2020, kebijakan yang dikeluarkan yaitu penyediaan kuota gratis, realokasi anggaran fiktif sebesar 450 miliar untuk rumah sakit pendidikan PTN dan PTS, realokasi anggaran kebudayaan sebesar 70 miliar untuk kegiatan belajar dari rumah melalui TVRI, peluncuran portal guru berbagi, dan relaksasi penggunaan BOP untuk pembayaran honor guru pembelajaran daring. Kemudian pada bulan Mei sampai Juni tahun 2020, kebijakan yang dikeluarkan yaitu bantuan UKT untuk 410.000 mahasiswa. Pos afirmasi dan pos kinerja diperluas cakupannya untuk sekolah swasta, bukan hanya negeri saja. Kemudian pada bulan Juli sampai Agustus tahun 2020, kebijakan yang dikeluarkan yaitu sekolah di zona hijau dan kuning diperbolehkan melakukan pembukaan kembali, zona lain masih dilarang. Kemudian peluncuran kurikulum dalam kondisi khusus atau kurikulum darurat tadi. Kemudian pemberian modul pembelajaran bagi PAUD dan SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Andrianto dengan NIM 2017 0208 012. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang inisiatif dan solusi lainnya. Kemendikbud juga memberikan bantuan kuota internet untuk memperlancar proses belajar mengajar bagi siswa dengan besaran bantuan senilai 7,2 triliun dan dibagi untuk siswa sebesar 35 GB per bulan
untuk guru 42 GB per bulan, dan untuk mahasiswa dan dosen itu 50 GB per bulan. Kemudian kebijakan pengajaran dan pembelajaran masa pandemi di Jepang. Sejak ditemukan kasus pertama, pemerintah Jepang telah memikirkan berbagai upaya pencegahan penyebaran virus, termasuk melakukan penyesuaian pada sektor pendidikan. Keputusan ini diambil melihat sifat virus yang mudah menular dengan sangat cepat dan dikhawatirkan akan berdampak pada kesehatan anak. Kemudian penyesuaian yang dilakukan bukan hanya mengedukasi para siswa akan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan, tapi juga turut merubah sistem sekolah sebagai tindakan tegas menghentikan laju pertumbuhan virus di tengah-tengah masyarakat. Kemudian selanjutnya, kebijakan pengajaran dan pembelajaran masa pandemi di Jepang. Pemerintah telah mengeluarkan permintaan kepada masing-masing sekolah SD hingga SMA pada tanggal 27 Februari tahun 2020 untuk meliburkan sekolah hingga libur musim semi atau sampai kenaikan kelas. Kemudian pada umumnya SD, SMP, dan SMA memenuhi permintaan dari pemerintah dan meliburkan sekolah mulai dari 2 Maret tahun 2020. Kemudian beberapa sekolah juga membuka untuk kelas 1-3 SD bagi orang tuanya yang tidak bisa menjaga anak-anaknya untuk sekolah. Siswa dibolehkan datang ke sekolah untuk dititipkan. Kemudian di dalam sekolah, guru akan mengatur interaksi masing-masing siswa untuk tidak berdekatan kurang dari 1 meter. Kemudian ujian masuk universitas, terutama universitas negeri, tetap dilaksanakan pada 25 dan 26 Februari tahun 2020 dengan protokol ketat, yaitu penggunaan sanitizer dan masker baik bagi siswa maupun pengawas ujian, pengaturan jadwal kedatangan dan kepulangan, serta mahasiswa yang mempunyai suhu badan tinggi di atas 37,5 derajat Celcius tidak diperbolehkan mengikuti ujian. Baik, kebijakan pembelajaran yang selanjutnya, jadi beberapa universitas tidak melaksanakan ujian masuk di masing-masing universitas, tetapi mendasarkan pada hasil dari National Center Test of University Admission yang telah dilaksanakan secara serentak pada 18 dan 19 Januari 2020. Selain itu juga aktivitas belajar mengajar semester genap berakhir pada pertengahan Februari dan kuliah akan dimulai lagi dari awal April. Beberapa skenario sedang dipikirkan untuk pelaksanaan kuliah di April nanti. Waktu awal kuliah diundur bisa sampai 1 bulan. Hal ini juga pernah terjadi pada tahun 2011 ketika terjadi bencana gempa besar di Fukushima. Yang selanjutnya, kuliah dilaksanakan secara online menggunakan aplikasi Zoom dan lainnya. Acara wisuda di beberapa universitas maupun sekolah pada umumnya ditiadakan. Wisuda juga dilakukan dalam skala lebih kecil, yaitu skala lab atau grup riset maupun departemen. Rapat dosen dilaksanakan dengan beberapa cara, baik melalui email, perwakilan masing-masing departemen, atau telekonferensi online menggunakan Zoom, Skype, dan lain. Yang selanjutnya, Kementerian Jepang telah menerbitkan panduan penyelenggaraan sekolah di masa pandemi COVID-19 ini. Panduan itu terutama mengatur agar sekolah dapat menangguhkan atau mengurangi aktivitas yang berpotensi meningkatkan resiko penularan virus corona ini melalui droplet. Contohnya, masyarakat sekolah agar pelajaran olahraga sebisa mungkin meniadakan kontak fisik antara siswa dan menggunakan masker dan mempraktikkan cuci tangan secara rutin. Para siswa juga datang ke sekolah dengan menggunakan masker. Begitu masuk ke dalam gedung, siswa melepas sepatu mereka
dan mengganti dengan sandal dalam ruangan. Dengan cara tersebut menyediakan kita jadi terjauh dari penularan virus corona. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.